Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Jurig. Buat yang baru menemukan channel Radio Jurig, alangkah lebih baiknya di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini ada kisah yang memiliki judul Ajal Sang Pelaku Pesugihan Babi Ngepet. Cerita ini dikirim oleh Santi yang berada di kota Bengkulu. Buat yang mau mendengarkan Radio Jurig, alangkah lebih baiknya mendengarkannya sambil ngopi. Yang cerita kali ini yaitu inisial Santi yang ada di kota Bengkulu. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu Santi bilang kepada suaminya, "Mas, aku nggak mau ngelakuin kayak gini lagi," kata Santi sambil menangis. "Udahlah, mendingan kamu jagain lilin ini supaya enggak mati," kata suaminya yang berinisial Arman setengah membentak kepada Santi. Santi yang berlinang air mata mulai menyalakan lilin. Dalam sekejap suaminya yang duduk di lantai dengan diselimuti jubah kemudian berubah menjadi seekor babi besar berwarna hitam. Sudah 7 kali Arman dan Santi melakukan pesugihan babi ngepet ini, dan ini adalah upaya mereka yang ke-8 kalinya. Adapun percobaan pertama mereka lakukan karena didesak oleh ekonomi. Awalnya baik Arman maupun Santi tidak memiliki pikiran sama sekali untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Santi sudah terbiasa mengurasi pekerjaan rumah dan Arman bekerja di sebuah pabrik baterai yang berada di kota mereka tinggali, yaitu kota Bengkulu. Semua berubah ketika goncangan ekonomi pada pabrik tempat Arman bekerja yang dampaknya adalah gelombang PHK besar. Arman yang saat itu sudah memiliki jabatan paling bagus harus tersapu bersama ratusan pekerja lainnya. Peristiwa menyedihkan ini membuat Arman harus luntang-lantung mencari pekerjaan. Arman sudah mengirimkan lamaran ke 5 perusahaan yang berbeda, tapi tidak ada satupun yang membalas. Pria itu, Arman berasumsi, membawa penolakan yang terjadi dalam upayanya mencari pekerjaan diakibatkan oleh usianya yang hampir menginjak 45 tahun. Uang pesangon pun tidak mereka manfaatkan dengan baik. Baik Arman maupun Lilis itu mengelola bisnisnya, sehingga mereka memilih menyimpannya uang tersebut, berharap ada peluang bisnis yang cocok untuk mereka pekerjakan. Nasib berkata lain, uang pesangon mereka yang semakin menipis tidak diiringi dengan usaha mereka untuk mendirikan sebuah bisnis. Arman dan Santi menggunakan untuk membeli barang-barang elektronik juga perabotan rumah tangga. Arman sebenarnya sempat mencicil sepeda motor yang ia gunakan untuk bekerja sebagai ngojek, tapi penghasilannya tersebut tidak dapat menutupi kebutuhan keluarganya, sehingga motor tersebut harus ditarik lagi karena putusnya uang cicilan.
Sebagai kepala keluarga, Arman bingung melihat keadaan perekonomiannya yang kian memburuk. Semua itu diperparah dengan anak sematawayangnya yang bernama Hilman. Sebentar lagi duduk di bangku SMP yang dimana memerlukan biaya. Himpitan ekonomi yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Berkat bantuan seorang dukun yang dikenal oleh teman lama Arman dan Lilis berada di sebuah situasi yang dapat memulihkan keadaan ekonomi mereka. Saat itu di desa mereka baru saja kedatangan sepasang suami istri. Sang suami adalah pensiunan tentara dan sang istri seorang wirausaha yang menjual busana muslim. Arman dan Lilis menjadikan mereka sasaran pertama karena asumsinya bahwa orang baru tidak tahu apa-apa tentang tempat tinggal mereka. Ternyata benar saja, upaya pertama Arman Santi tidak sesulit yang pikirkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, Santi dan Arman bisa mendapatkan hampir 10 juta rupiah dari rumah pasangan suami istri yang baru datang ke desanya. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Arman dan Santi untuk mempergunakan uang haram tersebut membuka warung sembako. Sisanya untuk ditabungkan. Semenjak pesugihan pertama, keuangan mereka berangsur membaik. Hilman dapat bersekolah dengan tenang dan pemasukan dari toko kelontong selalu bisa diandalkan setiap bulannya. Hanya saja kedua hal itu tidak membuat Arman berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu. Sebelumnya Arman Santi bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka membaik. Tapi kenyataannya Arman semakin rajin melakukan ritual babi ngepet tersebut dengan alasan menjadi babi tidak sulit, bekerja di pabrik atau merintis bisnis. Santi sudah mencoba menghentikan Arman, mulai dari menasehati hingga memohon-mohon. Hanya saja upaya yang sudah Santi bukan berkali-kali tersebut dibalas oleh pukulan atau tendangan berkali-kali. Tak jarang Santi menjaga temaram lilin dengan keadaan berlinang air mata. Seperti malam ini ia sudah tidak tahan dengan perlakuan Arman terhadapnya. Walau Lilis sungguh menyayangi keluarga kecil itu, Arman tiba-tiba di rumah sasarannya, rumah Ibu Jamilah. Ia mengincar rumah tersebut karena baru genap 2 bulan ia ditinggal wafat oleh suaminya. Tanpa seorang anak, hanya seorang asisten rumah tangga yang setia. Arman mulai menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah Ibu Jamilah yang tingginya 1,5 meter. Entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesek hidung ke pagar rumah sasaran, uang si pemilik rumah itu otomatis berpindah ke hadapan Santi yang menjaga lilin. Di hadapan Santi, uang pecahan 100.000 berserakan. Tapi Santi tidak menunjukkan kebahagiaan. Santi memikirkan keselamatan suaminya yaitu Arman dengan perasaan anak sematawayangnya yang bernama Hilman. Jika tahu bahwa semua yang dimiliki adalah hasil dari pesugihan babi ngepet. Saat sedang asik menggesek-gesek pagar, ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Arman dalam wujud babi. Ia terperanjat karena cahaya tersebut tidak beranjak, bertanda bahwa seseorang yang menggunakan memperhatikannya. "Babi, ada babi, ada babi!" teriak seorang pria di atas sepeda motor. Arman tidak dapat melihat jelas wajah pria tersebut karena ia panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari,
ketika berteriak membuat si pengendara motor berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa. Ia kemudian memacu sepeda motornya untuk mengejar Arman sambil berteriak untuk memberitahukan bahwa ada babi ngepet. Babi ngepet, ada babi ngepet, ada babi ngepet, teriakan si pengendara motor dengan cukup keras agar didengar semua warga yang ada di desa tersebut. Desa tersebut yang setiap malam selalu diselimuti oleh keheningan. Warga pun kaget atas peringatan itu dan warga pun spontan mengambil benda yang ada di sekitarnya untuk menghajar Arman yang menjadi babi ngepet tersebut. Arman pun lari kocar-kacir. Kesempatan Arman untuk bisa melarikan diri semakin kecil karena Arman melihat jumlah warga yang mengejarnya semakin banyak dan beberapanya membawa tali dan senjata tajam. Arman tak tahu harus berlari kemana. Arman hanya bisa mencoba mencari jalan untuk yang sekiranya tidak ada orang. Meski begitu, upayanya untuk menghindar dari amukan warga desa harus gagal karena ditambahkan dari senapan angin. 2 butir peluru yang menembus paha membuatnya tumbang. Akhirnya Arman pun tumbang dalam wujud babi. Arman diikat dengan keadaan babak belur, lalu diarak-arak menuju kantor kepala desa. Apa yang Arman lihat sekarang ini mungkin adalah waktu-waktu terakhirnya, waktu terakhir bagi dirinya untuk melihat istri dan anak kesayangannya yang terlihat dari kejauhan pergi membawa 2 tas dan 3 bungkusan besar tanpa ia bisa memanggilnya. Akhirnya Arman pun meninggal karena terlalu banyak yang memukuli. Itulah cerita Radio Jurig yang memiliki judul Ajal Sang Pelaku Pesugihan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman Radio Jurig semuanya. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.